Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Intelek, Sosial Bahasa, dan Bakat Khusus, yang mana akan dibawakan oleh Nikma Nafisa dan saya sendiri Reisha Bila dan Sofa Salsabila Putri. Pertama ada perkembangan intelek. Istilah inteligensi telah banyak digunakan terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun secara definitif istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang inteligensi seperti yang dikemukakan oleh Singgi Gunarsa dalam buku Psikologi Remaja pada tahun 1991 itu mengajukan beberapa rumus inteligensi sebagai berikut. A. Ada inteligensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. B. Inteligensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. C. Inteligensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Yang D, William Stern mengemukakan bahwa inteligensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. Dan yang terakhir, Binet berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir, dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Next. Yang selanjutnya ada tes inteligensi. Disebut mental age di tingkat MA dan umur kalender atau chronological age yang disingkat GA. Pengukuran tingkat inteligensi dalam bentuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman dengan sebutan intelligence quotient yang disingkat IQ, artinya perbandingan kecerdasan. Berikut bentuk rumus perhitungannya yang bisa dilihat sendiri. Apabila tes tersebut diberikan kepada anak umur tertentu dan ia dapat menjawab dengan betul semuanya, berarti umur kecerdasannya atau MA sama dengan umur kalender CA, maka nilai EQ yang dapat anak itu sama dengan 100. Nilai ini menggambarkan kemampuan seseorang yang normal. Next. Yang selanjutnya ada perhitungan IQ. Pada usia remaja, IQ dihitung dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang terdiri dari berbagai soal seperti hitungan, kata-kata, gambar-gambar, dan semacamnya, dan menghitung beberapa banyaknya pertanyaan yang dapat dijawabnya dengan benar. Kemudian membandingkannya dengan sebuah daftar yang dibuat berdasarkan penelitian yang terpercaya. Dengan cara itu didapatkan nilai IQ orang yang bersangkutan. Dan jika untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah dengan menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu. Seperti misalnya menghitung sampai 10 atau 100, menyebut nama hari atau bulan, membuka pintu dan menutup kembali, dan sejenis lainnya. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan anak kemudian dicocokkan dengan suatu daftar untuk mengetahui umur mental atau MA anak. Maka makin banyak yang bisa dijawab atau dikerjakan, maka anak dengan betul makin tinggi usia mentalnya. Dengan menggunakan rumus di atas dapat ditemukan nilai IQ anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nikma Nafisa. Berdasarkan nilai IQ, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental. Yang kedua, dengan skor 71 sampai 85, anak di bawah normal atau bodoh. Yang ketiga, dengan skor 86 sampai 115, yang berarti anak yang normal. Selanjutnya, dengan skor 116 sampai 130, dapat dikatakan anak di atas normal atau pandai.
Selanjutnya, dengan skor 131 sampai 145 dapat dikatakan sebagai anak yang superior atau cerdas. Sedangkan untuk 145 ke atas dapat dikatakan sebagai anak yang jenius atau istimewa. Selanjutnya ada perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa manusia tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukkan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Lingkungan itu dapat dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan sesama manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sofa Salsabila. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul, oleh karena itu penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejalan dengannya perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seseorang, bayi atau anak dimulai dengan meraba atau suara bunyi tanpa arti dan diikuti dengan bahasa atau suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Bayi tingkat intelektualnya belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu mengenal lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju ke bahasa yang kompleks. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungan. Anak atau bayi belajar bahasa seperti halnya belajar hal yang lain. Meniru dan mengulang hasil yang telah didapatkan merupakan cara belajar berbahasa. Next. Selanjutnya ada bakat khusus. Pengertian bakat khusus atau talent di sini dimaksud seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, misalnya bakat menggambar sebagaimana dikemukakan oleh Webster 1957-1486. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bersifat umum, misalnya seperti bakat intelektual umum, atau khusus bakat akademis khusus. Bakat khusus disebut juga talent, seperti dikutip Koni Semiawan DKK 1987 ayat 2. Selanjutnya. Selanjutnya ada tes bakat. Sampai sekarang belum ada tes bakat yang cukup luas daerah pemakaiannya seperti misalnya tes integrasi, berbagai tes bakat yang sudah ada, misalnya FACT atau Flanagan Aptitude Classification Test yang disusun oleh Flanagan, DAT atau Differential Aptitude Test yang disusun oleh Binet M-Test, Mathematical and Technical Test yang disusun oleh Lunning Park masih sangat terbatas daerah berlakunya. Hal ini disebabkan tes bakat sangat terkuat kepada konteks kebudayaan di mana tes itu disusun, sedangkan macam-macam bakat juga terikat dalam konteks kebudayaan di mana klasifikasi bakat itu dibuat. Walaupun demikian, kita bisa mengetahui bakat anak melalui observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan anak. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.